warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sofa dari jurusan Tadris Biologi semester 3 IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam Angiospermae dan Gymnospermae. Jadi, kita fokuskan terlebih dahulu ke bagian Gymnospermae. Jadi, apa itu definisi dari Gymnospermae? Gymnospermae itu merupakan sekelompok tumbuhan berbiji di mana bijinya itu terbuka ataupun tidak terlindungi oleh bakal buah ataupun ovarium. Nah, jadi Gymnospermae itu banyak jenisnya, tidak hanya terbatas pada pada tanaman hias seperti ini ataupun pohon. Jadi banyak lagi jenis-jenis dari tanaman Gymnospermae. Nah, kemudian saya nantinya ini akan membahas beberapa contoh tumbuhan. Yang pertama akan saya bahas yaitu Pakis haji ataupun memiliki nama ilmiah Psychis rumpi. Nah, tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan Gymnospermae ataupun biji terbuka dan merupakan satu-satunya dari suku Pakis haji yang masuk ke dalam suku Pakis haji-hajian ataupun Sisadaceae. Nah, kemudian bagaimana morfologinya? Nah, pertama itu kita ketahui terlebih dahulu bagian akarnya. Jadi bagian akar dari Pakis haji ini dia itu berupa akar tunggang ataupun biasa disebut dengan radix primaria. Kemudian bagaimana bagian batangnya? Jadi bagian batangnya ini mirip dengan pohon palem. Biasanya itu berukuran 30 cm dan juga memiliki percabangannya yaitu biasa disebut dengan percabangan monopodial. Kemudian bagian daun, daunnya termasuk ke dalam bagian daun yang majemuk dan memiliki bentuk menyirip serta mirip dengan keris sehingga disebut dengan paripinatus. Kemudian bagian bunganya. Nah, bagian bunga dari Pakis haji ini dia itu berumah satu di mana pada sel jantan dan sel betina itu terletak pada satu individu. Kemudian sporofil dari betina itu dia terdiri dari megasporofil yang memiliki bentuk seperti dia itu berlekuk-lekuk, dia itu tumbuhnya. Kemudian pada bagian jantan, nah sel jantannya ini dia memiliki bentuk dia itu seperti kerucut dan juga dia terdiri dari mikrosporofil. Kemudian pada bagian biji, nah bijinya itu dia memiliki bentuk seperti biji pohon palem yang berbentuk bulat. Dan juga pada Pakis haji ini dia itu memiliki mikrosporofil yang menyirip dan dia itu bentuknya seperti keris dan juga dia itu memiliki calon biji 2 sampai 5 buah dan tumbuh pada permukaan karpelum. Kemudian bagaimana reproduksinya? Jadi reproduksi dari Pakis haji ini dia secara aseksual dan juga bisa disebut dengan tunas ataupun biasa disebut dengan burbil. Kemudian pada bagian habitat. Nah, habitat dari Pakis haji ini yaitu biasanya pada hutan tropis pada zaman dahulu. Karena memang tumbuhan Pakis haji ini sangat menyukai tempat yang kelembapannya itu tinggi sehingga sangat cocok pada habitat hutan tropis. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya yaitu tanaman cemara kipas. Bagaimana? Mari kita saksikan selanjutnya. Kemudian contoh tanaman dari Gymnospermae yang kedua yaitu melinjo. Nah, melinjo ini memiliki nama ilmiah Gnetum gnemon. Akar pada melinjo ini dia itu merupakan akar tunggang yang merayap pada permukaan tanah dan biasanya juga dia itu bisa menembus ke dalam tanah itu sampai 3 sampai 5 meter. Kemudian pada bagian batang. Nah, batangnya ini merupakan batang yang tumbuh tegak dan biasanya itu memiliki diameter 15 sampai 20 cm. Kemudian pada bagian daunnya. Nah, daunnya ini merupakan daun tunggal yang memiliki tepi ini rata serta memiliki bentuk oval dan tulang daunnya ini tulang daun yang menyirip. Kemudian pada bagian bunga. Nah, bunga dari melinjo ini yaitu merupakan bunga yang tidak sempurna dalam artian sporofil jantan dan sporofil betina itu dia berbeda tempat meskipun masih terletak dalam satu individu. Kemudian bagaimana dengan cara reproduksinya? Nah, reproduksinya ini secara generatif meskipun dengan bantuan angin karena memang tempatnya itu berbeda antara sporofil jantan dan sporofil betina. Kemudian bagian biji. Nah, biji dari melinjo ini termasuk ke dalam Gymnospermae ataupun tumbuhan yang berbiji terbuka yang luarnya ini terlapisi oleh kulit yang keras dan pada biji yang muda dia ini berwarna hijau muda dan pada biji yang tua memiliki warna merah pekat.
Kemudian tanaman gimnosperme yang ketiga yaitu cemara kipas. Nah, nama cemara kipas ini memiliki nama ilmiah Platycladus orientalis. Kemudian bagaimana dengan sistem perakarannya? Jadi sistem perakaran pada cemara kipas ini merupakan sistem perakaran tunggang yang memiliki warna putih ke kuning-kuningan. Nah, kemudian bagaimana dengan batangnya? Jadi batang dari cemara kipas ini merupakan batang yang memiliki teksturnya itu keras dan dia itu memiliki tinggi bisa mencapai 3-5 meter serta berwarna coklat. Dengan ininya itu percabangannya itu banyak. Kemudian bagaimana dengan daunnya? Jadi daun dari cemara kipas ini merupakan daun majemuk yang berwarna hijau muda. Nih, hijau muda, hijau tua, dan dia ini tumbuhnya menyirip ke samping layaknya kipas dan bersisik. Nih, seperti kipas ini. Kemudian bagaimana bagian bijinya? Jadi biji pada cemara kipas ini merupakan biji kotak yang memiliki bentuk bulat dan keras. Contoh tanaman gimnosperme yang terakhir yaitu pinus. Nah, pinus ini memiliki nama ilmiah Pinus merkusi. Kemudian bagaimana morfologinya? Nah, batangnya ini biasanya tumbuh tegak ke atas serta bisa mencapai tinggi 40 meter. Kemudian pada bagian daunnya, nah daunnya ini memiliki panjang kira-kira 20 cm dan termasuk ke dalam daun majemuk. Kemudian bagaimana dengan bunganya? Nah, bunga pada pinus ini berumah satu serta terdapat sporofil jantan dan betina. Saat muda berwarna kuning dan masuk usia tua berubah menjadi warna coklat. Lalu, tumbuhan pinus ini memiliki sistem perakaran tunggang dan berwarna coklat serta dapat menembus tanah kurang lebih 10 meter. Kemudian perkembangbiakan pada pohon pinus. Nah, pohon pinus ini berkembang biak lewat kerucut yang ditempatkan pada organ laki-laki dan perempuan ataupun monoiceus. Kemudian buah pinus. Nah, buah pinus ini memiliki bentuk kerucut dan ada pula yang silindris. Nah, tumbuhan pinus ini memiliki biji berbentuk pipih dan bulat telur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tumbuhan angiosperme. Jadi apa itu tumbuhan angiosperme? Tumbuhan angiosperme itu merupakan sekelompok tumbuhan berbiji yang bijinya ini tertutup oleh bakal buah ataupun ovarium. Lalu apakah contoh dari tumbuhan angiosperme itu berupa perdukah, pohonkah, ataukah tanaman hias? Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa contoh dari tumbuhan angiosperme yang saya temui di lingkungan rumah. Contoh yang pertama yaitu mangga nih di sebelah saya. Nah, mangga ini merupakan tanaman angiosperme karena dia itu buahnya tertutupi oleh daging buah. Nah, sistem perakarannya, dia ini memiliki sistem perakaran tunggang di mana nantinya pada kedalaman 30-60 cm dia akan berubah menjadi akar serabut. Nah, mengapa dia berubah menjadi akar serabut? Karena nantinya dia ini berfungsi sebagai penyerapan zat hara dan mineral. Kemudian bagaimana bagian batangnya? Nah, bagian batangnya ini dia tumbuh tegak lurus serta memiliki kulit yang tebal dan juga dia ini berwarna coklat kehijauan. Nah, terus bagaimana dengan daunnya? Nah, daunnya ini merupakan daun yang tunggal serta dia memiliki banyak percabangan sehingga mengakibatkan daunnya ini tumbuh secara lebat. Lalu bagaimana bunganya? Nah, bunganya ini merupakan bunga yang hermafrodit ataupun bunga yanci. Kemudian bagaimana dengan buahnya? Nah, buah ini tuh biasanya tuh tumbuhnya bervariasi ya, mulai dari panjang, lonjong, dan itu juga ada yang bulat pada beberapa jenis lainnya. Nah, buahnya ini biasanya dia itu memiliki diameter 30 cm. Lalu bagaimana reproduksinya? Jadi reproduksi pada tanaman mangga itu secara generatif melalui pembuahan dan kemudian secara vegetatif yaitu percongkokan. Kemudian contoh yang kedua dari tanaman angiosperme yaitu tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa ini memiliki nama ilmiah Cocos nucifera. Kemudian tanaman kelapa ini merupakan tanaman multifungsi di mana seluruh bagian tumbuhannya itu dia bermanfaat mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, bagaimana sistem perakarannya? Jadi sistem perakaran pada pohon kelapa ini merupakan sistem perakaran serabut di mana dia ini memiliki tekstur yang lembut pada bagian dalam serta berair dan memiliki warna coklat. Kemudian bagaimana batangnya? Nah, batangnya ini merupakan sistem batang yang tunggal serta pada saat usia tua dia itu nantinya akan berluas-luas. Kemudian bagaimana daunnya? Nah, daunnya ini merupakan daun majemuk dan pada bagian tengahnya ini nanti ada lidinya. Nah, kemudian bagaimana bunganya? Nah, jadi
bunganya ini merupakan bunga majemuk dan berumah dua, di mana terdapat ada sel jantan dan sel betina. Pada sel betina khususnya, ini nanti akan mengeluarkan air yang biasa kita sebut dengan air nira. Kemudian pada bagian buahnya, nah buah pada pohon kelapa ini merupakan buah tunggal yang dia ini memiliki daging tebal. Pada saat usia muda, dagingnya ini teksturnya lunak, sedangkan pada usia tua, dia ini teksturnya sedikit lebih keras, yang biasa dimanfaatkan untuk diperah santannya. Kemudian contoh tanaman angiosperma yang ketiga yaitu sukun. Nah, sukun ini memiliki nama ilmiah Artocarpus communis. Nah, sukun ini masih berkerabat dekat dengan cempedak, nangka, dan keluih. Nah, bagaimana sistem perakarannya? Nah, akar sukun ini merupakan sistem perakaran tunggang yang biasa tumbuh ke atas dan juga ke bawah. Nah, kemudian bagaimana dengan batangnya? Nah, batang sukun ini biasanya tumbuh tegak, serta dia memiliki percabangan juga, dan memiliki banyak kandungan getah pada bagian batang. Kemudian bagaimana bagian daunnya? Nah, daunnya ini relatif besar, dan memiliki warna hijau pekat pada atas permukaannya itu, dan juga licin. Kemudian pada bagian bawah daun itu, dia memiliki warna yang lebih kusam, dan juga bertekstur kasar. Kemudian bagaimana dengan bunganya? Nah, bunga sukun ini dia merupakan bunga yang ada sel kelamin jantan dan juga betinanya. Kemudian bagaimana buahnya? Nah, buah sukun ini memiliki bentuk bervariasi, mulai dari bulat, lonjong, dan juga dia ini biasanya variasinya seperti itu. Kemudian dia apabila sudah memasuki usia tua, dia akan mengeluarkan getah, sehingga menandakan bahwa usianya sudah memasuki usia tua ataupun masuk usia panen. Kemudian contoh tanaman dari angiospermae yang terakhir yaitu ada pepaya. Nah, pepaya ini memiliki nama ilmiah Carica papaya. Kemudian bagaimana sistem perakarannya? Sistem perakaran pada pepaya ini merupakan sistem perakaran tunggang atau biasa kita kenal dengan nama radix primaria. Kemudian bagaimana batangnya? Nah, batangnya ini merupakan batang yang tumbuhnya itu tegak lurus serta memiliki tonjolan-tonjolan itu yang biasa disebut dengan sel gabus. Kemudian bagian daun. Nah, daunnya ini merupakan daun yang dia itu memiliki bentuk menjari dan panjang serta relatif besar. Kemudian bagian buah. Nah, buahnya ini dia relatif ataupun bervariasi bentuknya, mulai dari oval, bulat hingga ke panjang. Nah, bagaimana buahnya ini? Dia itu merupakan buah yang memiliki daging tebal serta berwarna orange. Kemudian bagaimana bijinya? Nah, bijinya itu dia terletak di dalam buah serta memiliki bentuk bulat serta berwarna hitam. Nah, bagaimana bunganya? Nah, bunganya ini dia itu bunga yang terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Kemudian ada juga pada jenis tertentu dia itu bersifat hermafrodit ataupun bunga banci. Kemudian bagaimana reproduksinya? Nah, reproduksinya itu dia melalui generatif atau melalui pembuahan.